Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kami dari perencanaan teknik industri dengan produk yang kami namai Kobi atau disebut Comfortable Bedbox Foundation. Next. Berikut adalah anggota kami, yaitu saya sendiri, saya Maulana dengan marker 09, Maria Teresa Elvira dengan marker 060, Brian Rahendra dengan marker 077, Marker Sofia Dara dengan marker 09, dan Najib Taufikullah dengan marker 106. Sebuah konten dari modul kami yaitu adalah modul 1 Product Development, modul kedua Market Analysis, modul ketiga Manufacturing System Planning, modul keempat Production Planning and Inventory Control, dan modul yang terakhir yaitu Quality Control. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 yaitu Product Development. Background dari latar belakang dari produk kami adalah jatuh merupakan penyebab utama cedera non-fatal pada anak-anak. Sekitar 2,8 juta anak-anak di Amerika Serikat harus mendapatkan perawatan di rumah sakit setiap tahunnya akibat satu, dan 50% dari populasi tersebut terjadi pada bayi yang berusia di bawah 1 tahun. Menurut data anak yang diberikan tentang produk bayi meningkat. Lalu disitulah kami ingin membuat produk Kobi yaitu produk bayi dengan area khusus untuk mengganti popok, pagar yang bisa dibuka, dan ruang penyimpanan tambahan. Selanjutnya ada fungsi dan fitur. Untuk fungsi dan fitur dari produk Kobi sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tempat tidur dirancang untuk bayi usia 0 sampai 3 tahun. Yang kedua, salah satu sisi tempat tidurnya dapat dibuka dan ditutup. Yang ketiga, dilengkapi roda di bagian bawah tempat tidur bayi untuk memudahkan orang tua memindahkan tempat tidur bayi. Yang keempat, ada menyediakan meja khusus untuk ganti popok. Yang kelima, ada ruang penyimpanan tambahan untuk keperluan bayi seperti popok, pakaian, dan perlengkapan lainnya. Selanjutnya ada unique selling point. Untuk unique selling point ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada keamanan bayi yang bertujuan untuk memberikan rasa bagi orang tua. Yang kedua ada kenyamanan bayi yang bertujuan untuk memberikan kualitas tidur terbaik bagi bayi. Yang ketiga ada akses buka tutup salah satu sisi yang memudahkan akses dan interaksi antara orang tua dengan bayi. Yang keempat ada fitur tambahan yang bertujuan untuk kebutuhan bayi mudah diakses di satu tempat. Yang kelima ada penggunaan material yang memenuhi standar keamanan internasional. Yang keenam ada waktu pemakaian yang bertujuan untuk investasi jangka panjang bagi orang tua. Selanjutnya ada value proposition. Untuk value proposition ini yang sebelah kanan ada customer job. Customer job ini bertujuan untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh customer. Sedangkan untuk value proposition sendiri dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan inovasi terkait dengan pertimbangan customer job, gains, dan pain. Untuk desain dua dimensi sendiri ada 4 yaitu tampak depan, tampak kanan, tampak belakang, tampak kiri. Next, desain 3D berikut adalah tampak keseluruhan. Jadi ada bagian yang bisa dibuka dan ada lemarinya untuk penyimpanan untuk bayi sendiri. BOM sendiri merupakan media untuk dasar bahan, komponen, instruksi atau gambaran yang diperlukan untuk membuat atau memproduksi dari produk kami sendiri. Dapat terlihat di BOM kami terdapat 4 level dan terdapat 4 bagian besar. Yang pertama ada kerangka, lalu terdapat lemari, lalu selanjutnya terdapat kasur dan roda, lalu terdapat baut dan baut metal, serta yang terakhir terdapat vernis. Untuk kerangka sendiri terbagi menjadi 4 yaitu dari kerangka depan, kerangka belakang, kerangka samping, dan kerangka halus kasur. Untuk lemari sendiri terdapat dibagi menjadi 4 yaitu alas rak, tiang, dinding, dan tafel. Lalu untuk kasur sendiri terdapat matras dan spray. Lalu untuk roda sendiri terdapat roda dan baut, lalu diikuti oleh baut kayu, baut metal, dan vernis. Lalu untuk kerangka depan sendiri terdapat detail tersendiri yaitu kayu atas bawah kerangka depan dengan tiang kerangka depan. Lalu untuk kerangka belakang sendiri terdapat kayu atas bawah kerangka belakang dengan tiang kerangka belakang. Lalu untuk kerangka samping terdapat kayu alas kerangka samping dan kerangka tiang samping dan kerangka luar. Lalu yang terakhir untuk kerangka alas kasur terdapat 3 bagian detail yaitu kayu panjang 1, 2, dan 3. Next. Lalu di sini terdapat spesifikasi detail mengenai tabel BOM tree dari level 1 hingga level 4. Next. Ada polyfer. Polyfer adalah sumber minimum produk untuk dapat dijual di pasar. Di sini kami terdapat 6 jenis yaitu fungsi, keamanan, kekuatan, pemasangan, harga, dan ukuran. Dari keenam aspek ini merupakan aspek dari Kobi yang berasal dari ISO dari 384, lalu ISO 874, lalu ISO 7772, lalu ISO 10075, ISO 9001, dan yang terakhir ISO 17204. Next. Lalu untuk produk sendiri terdapat aspek yang dibutuhkan sehingga dari produk sendiri memiliki keunikan dan kelebihan yang membuat menjadi pasaran. Dari hal ini kita memiliki 4 aspek yaitu dari bahan sendiri dan garansi, lalu multifungsi dari produk kami sendiri, dan yang terakhir ialah desain dari produk. Berikut merupakan logo dari perusahaan kami. Selanjutnya ada visi dan misi. Untuk visi dari perusahaan kami sendiri yaitu menyediakan peralatan tidur bayi yang dirancang dengan kenyamanan, keamanan, dan kualitas terbaik. Selanjutnya ada misi dari perusahaan kami sendiri yaitu merancang tempat tidur bayi yang memberikan kenyamanan tidur dekat dengan orang tua dan kenyamanan tidur dekat bagi. Selanjutnya ada misi dari perusahaan kami yaitu merancang tempat tidur bayi yang memberikan kenyamanan tidur dekat bagi orang tua dan bayi sehingga memperkuat ikatan emosional tanpa mengesampingkan aspek keselamatan. Kedua, ada memastikan orang tua dapat lebih mudah mengawasi dan menjaga bayi di malam hari atau menenangkan tanpa perlu meninggalkan tempat tidur yang membantu meningkatkan kualitas tidur baik bagi bayi maupun orang tua. Berikutnya adalah analisis kompetitor, merupakan proses pengumpulan dan evaluasi informasi tentang pesaing yang beroperasi di industri yang sama. Pemilihan pesaing untuk produk Kobi dipilih berdasarkan 3 kategori yaitu equal, inferior, dan superior. Untuk equal kompetitor merupakan box bayi multifungsi, untuk inferior kompetitor merupakan Plico Vancouver B163R, dan untuk superior kompetitor adalah Baby L BE 999 XLR. Pemilihan 3 kategori ini berdasarkan unique selling point, dimensi, harga, dan target pasar. Next. Lalu selanjutnya analisis stakeholder, di mana stakeholder ini tersebut sebagai pemangku kepentingan. Ini merupakan individu atau organisasi yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu tindakan atau keputusan. Dalam analisis stakeholder ini dari perusahaan ini terbagi menjadi 2 yaitu ada internal dan eksternal. Untuk internal sendiri terbagi menjadi organisasi perusahaan, milik bisnis, karyawan, dan pemilik saham. Lalu untuk eksternal sendiri terdapat supplier, investor, tenaga kerja dari luar, DJKI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, distributor, customer, dan juga SMB. Next. Baiklah, selanjutnya terdapat analisa SWOT. SWOT sendiri merupakan analisa yang terintegrasi untuk mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang untuk menghasilkan strategi yang tepat untuk membuat produksi. Nah, sendiri merupakan keunggulan internal atau aspek positif yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu untuk opportunity sendiri merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu terdapat weakness sendiri merupakan aspek internal juga yang dapat menghambat kinerja atau keberhasilan perusahaan. Lalu yang terakhir ada threats yaitu faktor eksternal yang berpotensi untuk merugikan dan mengancam kelanjutan bisnis perusahaan. Dapat dilihat dari produk kami terdapat strengths berupa keamanan, kenyamanan, fasilitas, fitur tambahan, serta bahan. Lalu terdapat opportunities-nya yaitu kesadaran keamanan bayi, luasan pasar, penjualan platform digital, dan yang terakhir ada brand partnership. Lalu untuk weakness-nya sendiri terdapat high investment dan harga serta ukuran. Lalu yang terakhir yaitu ancaman, ada persaingan dengan kompetitor, perubahan tren konsumen, dan ketersediaan bahan baku.
Lalu setelah mengidentifikasi dari keempat aspek tersebut, strength, weakness, opportunity, dan threats, terdapat analis AHP yang melakukan pembuatan dari setiap aspek dari empat aspek tersebut. Nah, didapatkan dari IFE-nya, yaitu internal aspeknya, yaitu strength dan weakness. Didapatkan total strength-nya bobotnya 3,837, lalu untuk weakness-nya 0,292. Dan di sini terdapat hasil AHP-nya dari setiap aspeknya, bisa dilihat sendiri. Next. Lalu setelah mengidentifikasi IFE-nya yang berupa internal, lalu terdapat aspek eksternal, yaitu opportunity dan threats. Opportunity-nya dari total opportunity-nya ada 2,42, lalu terdapat threats-nya sendiri, bobotnya 0,6. Dan untuk diagramnya bisa dilihat di sebelah kanan. Next. Oke, lalu terdapat space matrix yang didapat dari analisa tadi, yaitu skor dari strength dikurangi dari weakness, dan untuk koordinat X selalu ada koordinat Y, yaitu dari total skor dari opportunity dikurangi dengan total skor. Next, selanjutnya didapatkan titik seperti ini, space matrixnya yaitu dari produk kami ialah didapatkan agres. Dilanjutkan dengan nomor 2, market analysis. Next. Dimulai dari first customer, di mana ini merupakan daftar kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk mendukung dalam proses pengembangan produk. Untuk first customer dari perusahaan ini menggunakan Google Form yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang mengacu dari faktor-faktor yang telah ditentukan. Terdapat 10 faktor, yaitu diantaranya ada fungsi, keamanan, kekuatan, kemudahan pemasaran, harga. Next. Ukuran bahan garansi multifungsi juga desain dari atribut ini nantinya dilakukan perhitungan dengan relatif indeks import atau RI, di mana dari nilai RI ini nantilah yang menentukan ranking, di mana dari beberapa atribut yang telah ditentukan seberapa besar pengaruh atribut terhadap produk. Didapatkan untuk ranking pertama itu pada atribut ukuran dengan nilai RI terbesar yaitu 0,919. Next. Selanjutnya ada planning matrix benchmark kompetitor, merupakan matriks yang dapat memberikan serta mengevaluasi kinerja dari atribut pada produk kopi dengan produk yang dianggap superior, yaitu BBL, BE 999 XLR. Didapatkan persentil bobot dari tiap-tiap atribut sebagai berikut. Next. Technical response yaitu tindakan atau perubahan yang diimplementasikan sebagai respon pada masalah yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Dari hasil tersebut, kemudian dianalisa hubungan melalui legenda technical response dan didapatkan nilai total contribution tertinggi pada technical response yaitu sebesar 17% dengan atribut verifikasi keamanan. Ini menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian produk keempat itu yaitu adalah verifikasi keamanan. Next. Selanjutnya ada idea generation. Setelah dilakukan analisis terhadap questionnaire yang mencakup kebutuhan customer needs, selanjutnya dilakukan pengembangan ide mengenai produk yang dikembangkan terhadap atribut yang ada sesuai karakteristik dari pengembangan ide sebelumnya. Next. As of quality berjumlah memetakan gabungan antara customer requirement dan technical requirement. Pada gambar pertama yaitu customer requirement, explicit dan implicit, dan functional requirement. Dari setiap hubungan antara kebutuhan pelanggan dan persyaratan fungsional diidentifikasi dengan simbol lingkaran segitiga dan lain-lain, yang menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan tersebut. Yaitu verifikasi keamanan sebagai fungsional terpenting dan harga terjangkau dengan desain keseluruhan produk sebagai faktor penentu. Untuk gambar kedua, yaitu menampilkan arah perbaikan pada atribut tertentu dengan simbol seperti plus yang menunjukkan elemen yang memiliki dampak positif. Fokus utama perbaikan pada pengembangan produk kopi ini yaitu pada verifikasi keamanan dan desain adaptif. Gambar ketiga, target prioritas dan skor teknis didapatkan dari kategori dengan nilai teknis tinggi adalah sistem pengamanan yang adil dan pemilihan bahan material yang total. Untuk customer competitive assessment merupakan analisis perbandingan produk dengan 3 kompetitor, menunjukkan produk kopi memiliki keunggulan di berbagai aspek. Next. Pada bagian ini berisi mengenai keputusan perusahaan apakah akan membuat atau membeli material yang dibutuhkan untuk proses produksinya. Perusahaan kami memutuskan untuk material baut, potongan kayu, paku, skru, lem supplier. Selanjutnya ada demand analysis. Untuk demand analysis sendiri ini kita mengambil 5% dari data kelahiran bayi di Indonesia terdapat pada tabel di gambar. Selanjutnya untuk demand analysis ini kita menggunakan perusahaan kami menggunakan trend analysis sebagai perhitungannya, yang dimana trend analysis ini dibagi menjadi 4 model. Yang pertama ada linear trend model, growth curve model, quadratic trend model, dan S-curve trend model. Berikut merupakan hasilnya. Dari hasil perhitungan tersebut, perusahaan menggunakan hasil perhitungan dari quadratic trend model karena dari pengolahan data memiliki nilai market terkecil, sehingga didapatkan forecast sebagai berikut. Selanjutnya untuk supply versus demand pada tahun 2024 sendiri, masing-masing komponen memiliki kebutuhan material yang akan digunakan selama 1 tahun ke depan, serta kapasitas produksi dari pihak supplier. Berikut adalah perhitungan market share planning. Berikut merupakan market share planning yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya dari forecast yang telah dilakukan. Berikut adalah hasilnya. Lanjut. Berikut adalah bagian market share, di mana kami menghitung kompetitor superior, equal, dan inferior dengan superior sebesar 20%, equal sebesar 15%, dan inferior sebesar 10%. Lalu kami mendapatkan sisa marketnya. Sisa market didapatkan dari penjualan produk keseluruhan dikurangi dengan total dari kompetitor. Berikut adalah hasil dari sisa market. Market share planning bagian produk market share didapatkan untuk menghitung berapa sih untuk bagian produk market share kami menghitung berapa market yang akan didapatkan untuk produk kami yaitu kopi. Perhitungan ini didapatkan dari incremental demand, okay. Bagian ini kami menghitung berapa market yang akan dikuasai oleh produk kami yaitu kopi. Yang salah didapatkan dari incremental demand berdasarkan jurnal yang telah kami review. Oke. Market share planning pada bagian produk market share adalah perhitungan di mana kami akan menghitung berapa market yang akan dikuasai oleh kopi. Pada tahun 2024 kami memiliki target sebesar 4% dan akan meningkat sebesar 2-4%. Pada tahun 2024 kami ingin menguasai 4% dan di akhir pada tahun 2033 sebesar 30%. Pada akhir tahun 2033 kopi akan memberi target produksi sebesar 104.943 unit. Next.
Pada market share planning, production target kami harus menghitung jumlah hari kerja. Jumlah hari kerja didapatkan dari jumlah hari dalam seminggu dikali jumlah minggu dalam sebulan dikali dengan jumlah bulan dalam setahun. Lalu dikurangi oleh hari bulan dalam setahun. Lalu didapatkan jumlah hari kerja dalam setahun adalah 23 hari. Next. Nah, setelah kami menghitung jumlah hari kerja dalam setahun, kami dapat menghitung berapa yang akan kami produksi dalam per hari, per minggu, dan per bulan. Karena kami telah menghitung berapa target kami dalam tiap tahunnya, oleh karena itu pada tahun 2024, produksi target kami adalah 9.701 dibagi dengan 213, sehingga kami mendapatkan target produksi per hari kami yaitu sekitar 45 unit. Lalu pada minggu, kami menghitung dari production target harian dikali dengan 5, karena dalam satu minggu itu ada 5 hari kerja, sehingga kami mendapatkan 221 unit. Lalu pada bulan, itu kami mendapatkan hasil dari produksi minggu, yaitu 221 unit dikalikan dengan 4 minggu, sehingga kami mendapatkan 482 unit. Tentunya merupakan bagian dari kami, yaitu marketing dan strategi planning. Untuk marketing dan strategi planning ini kami penting buat perusahaan karena dapat mengidentifikasi kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Nah, kalau pertama dibahas dari strategi planning ini, yang pertama identifikasi kebutuhan kompetitif dan selanjutnya akan ada segmentasi pasar. Namun pada saat ini akan dibahas mengenai identifikasi kebutuhan kompetitif terlebih dahulu. Ada tiga hal, yaitu ada pertumbuhan bisnis, lalu ada perubahan produk, dan yang terakhir hubungan yang berkualitas. Untuk implementasi dari ukuran bisnis ini sendiri yaitu mengurangi skala dan meningkatkan efisiensi dengan menurunkan daya produksi dan harga jual tanpa mengurangi kualitas. Lalu selanjutnya terdapat perubahan produk, yaitu dengan perusahaan mengembangkan fitur dan memiliki inovasi baru sesuai minat customer untuk meningkatkan nilai produk dengan bahan yang berkualitas dan fokusnya tetap pada keamanan. Lalu yang terakhir, hubungan berkualitas yaitu dimasukkan untuk kemitraan secara strategis dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan menjaga posisi pasar. Next. Lalu selanjutnya ada segmentasi pasar. Ini terbagi menjadi 4 aspek, yaitu perilaku, geografis, demografis, dan geografis. Untuk perilaku sendiri, kami mengelompokkan terdapat ada 2 hal, yaitu manfaat yang dicari dan kebutuhan sekunder. Dan hasil ini didapatkan dari kuesioner yang telah diisi sebelumnya yang sudah disebutkan oleh teman sebelumnya. Lalu untuk geografis terdapat lokasi dan aksesibilitas dengan lokasi terbagi menjadi kota dan desa. Lalu untuk aksesibilitas terdapat kurang baik, dan sangat baik. Next. Lalu untuk segmentasi geografis terdapat 2 aspek, yaitu kesadaran pembelian, yaitu sebelum bayi lahir atau sudah bayi lahir, dan nilai kepercayaan, yaitu minimal risiko atau penggunaan jangka panjang. Lalu terdapat demografis, yaitu dari usia yang ada dari kurang dari 25 tahun, lalu 25 tahun, lalu yang terakhir ada lebih dari 40 tahun. Lalu untuk jenis kelamin, yaitu tentu laki-laki dan perempuan, dan terdapat total pembuatan dari setiap segmentasi pasar. Next. Lalu dari keseluruhan tabel tadi dari segmentasi pasar kita mendapatkan target pasar, yaitu dengan jenis segmen geografis, demografis, geografis dan perilaku dengan kategori target pasarnya di kota dengan geografis baik, lalu demografisnya untuk orang yang lebih dari 40 tahun dan perempuan, lalu geografisnya untuk sebelum bayi lahir dan penggunaan jangka panjang, lalu untuk perilakunya keamanan dan lainnya. Lalu dapat diketahui bahwa di grafik ini posisi pasar sekarang Kopi berada di bawah BBL atau merupakan produk superior. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Kopi sudah cukup dapat bersaing di pasar, namun perlu adanya peningkatan. Next. Lalu setelah itu terdapat ada strategi 8P, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, physical evidence, dan productivity. Implementasinya mungkin bisa dibaca dari detail tersebut. Next. Lalu terdapat marketing planning dan cost yang sekiranya kami perkirakan untuk dari 2024 hingga 2023 yang terbagi menjadi 8P, yaitu aspek tersebut, dan terdapat perkiraan harga dapat dilihat di tabel ini untuk tiap tahun. Next. Lalu ini untuk tahun selanjutnya. Pada modul 3, manufacturing system planning. Next. Komponen breakdown dan raw material alternatif. Produk Kopi terdiri dari 8 komponen utama, yaitu yang memiliki spesifik dimensi dan fungsi masing-masing yang memastikan stabilitas dan keamanan untuk bayi. Dalam pemilihan bahan material dari tiap komponen, produk Kopi memiliki 2 alternatif sebagai berikut. Sebagian besar produk Kopi memilih bahan kayu maodi karena memiliki karakteristik yang kuat dan serta tahan lama, serta memiliki bersertifikat FSC. Kemudian pemilihan material untuk roda menggunakan double caster karena efektif menyerap guncangan dan getaran. Next. Dalam pembuatan produk Kopi melalui berbagai proses produksi, yaitu diperoleh 2 alternatif dalam pemilihan mesin pada masing-masing proses. Yang proses pertama itu pemotongan kayu menggunakan gergaji pita, pemotongan kayu silinder menggunakan CNC router, pemotongan milling menggunakan CNC milling, pengeboran menggunakan drilling manual, pengamplasan menggunakan wire bell sander machine, pengeleman kayu menggunakan manual glue gun, perakitan menggunakan manual labor. Sumpah ini salah. Harusnya proses chart. Boleh nggak diganti? Mohon maaf. Tahu kan? Ya, aku belum buka itu operation process chart. Saya buka. Process chart. Nggak kelihatan lagi. Aku tambah modul 3 dulu. Nggak usah jelasin panjang-panjang guys, ini masih modul 3. Ya. Ini sumpah OPC nggak dijelasin. Baiklah, berikutnya terdapat operation process chart. Di sini terdapat ada beberapa proses yang harus dilewati, dapat secara linear atau dan juga dapat secara paralel. Di sini terdapat proses, lalu ada transportasi, lalu juga pengecekan, dan yang terakhir ada pengemasan. Lalu di sini terdapat customer, lalu manajemen LS, lalu divisi purchasing, lalu untuk tim produksi sendiri ada juga dari warehouse, perakitan, dan quality control yang pada akhirnya akan kembali lagi ke customer. Next. Lalu terdapat flow production chart, mungkin sedikit berbeda dari yang sebelumnya, namun ini lebih ke 4 divisi ini dijelaskan tulisnya masing-masing dari mulai hingga selesai, mungkin dapat dibaca sebagai berikut. Next. Lalu terdapat perhitungan cycle time, rumusnya sebagai berikut dan perhitungannya seperti ini. Untuk tabelnya dari ini sendiri dapat dihitung melalui terdapat cycle time, lalu juga terdapat production rate yang rumus production ini sendiri tergantung dari jenis flow produksi dari setiap proses. Next. Dapat diketahui terdapat 28 proses. Selanjutnya ada production capacity yang menggunakan rumus sebagai berikut dan hasilnya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya ada MTTR dan MTBF. Untuk MTTR sendiri itu merupakan pembagian dari total machine time dibagi dengan frekuensi kegagalan, sedangkan untuk MTBF yaitu total downtime machine dibagi dengan frekuensi kegagalan. Untuk masing-masing berikut merupakan hasil dari perhitungan tersebut. Untuk beberapa
workstation itu didapatkan langsung dari jurnal. Selanjutnya, setelah menghitung MTBF dan MTTR, akan didapatkan nilai availability sebagai berikut. Selanjutnya akan didapatkan nilai actual production rate sebagai berikut. Untuk utilization sendiri itu didapatkan dari nilai Q dibagi dengan nilai PC, sehingga didapatkan nilai utilization sebagai berikut. Selanjutnya ada manufacturing lead time yang didapatkan menggunakan rumus sebagai berikut, dan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya ada work in process dengan penggunaan rumus sebagai berikut yang hasilnya dapat dilihat pada tabel. Pada production target with effect rate, rumus yang digunakan adalah QJ sama dengan dikali sama QJ. Lalu untuk contoh perhitungannya sebagai berikut yang QJ, sebenarnya QJ dibagi 1 min QJ, lalu untuk pemotongan kali 2024 didapatkan hasil dibagi 39 unit. Next. Ini adalah contoh perhitungan yang lengkap. Next. Untuk production capacity, rumus yang digunakan adalah PC sama dengan 1 min direct rate dikali SW kali ASH kali HOLP, keterangannya berdasarkan berikut. Lalu contoh perhitungannya pada pemotongan kayu dimasukkan direct rate 5%, lalu SY 3 dikali ASH 8 dikali dengan HOLP, yaitu 1,958. Lalu sama dengan misalnya nggak sih, SW-nya rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Lalu contoh perhitungannya pada pemotongan kayu, rumus yang digunakan sebagai berikut. Lalu dimasukkan direct rate, SW, ASH, dan HOLP, lalu didapatkan untuk production capacity pemotongan kayu adalah sebesar 44.696. Lalu berikut adalah contoh perhitungannya secara lengkap. Lalu kami menghitung number of workstation required. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: ada available time, workload, dan variable yang didapatkan dari workload dibagikan dengan available time. Lalu contoh perhitungan untuk mesin Towson pada tahun 2024 adalah sebagai berikut: available time yang didapatkan adalah 23,52 jam, workloadnya sebesar 26,488, lalu banyak mesin sebanyak 4 unit mesin tiap harinya. Berikut adalah number of workstation yang dibutuhkan atau jumlah mesin pada tahun 2024 hingga 2033. Next. Berikut kami menghitung energi yang operator required. Rumus yang digunakan adalah energi required sebagai jumlah mesin dari waktu penggunaan mesin jam. Lalu contoh perhitungan mesin Towson pada tahun 2024 adalah sebagai berikut: jumlah mesinnya ada 4 dikali dengan waktu penggunaan mesin per tahunnya dikali dengan KW tiap mesin per jam. Lalu didapatkan tiap tahun untuk mesin Towson 2024 sebesar 30.672. Lalu berikut adalah rangkuman dari kebutuhan jumlah mesin dan jumlah operator tiap tahunnya. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel. Berbagai material handling ini merupakan suatu jenis transportasi yang digunakan dalam suatu perusahaan industri atau pabrik dengan tujuan untuk memindahkan bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi dari tempat awal menuju tempat yang telah ditentukan. Pada perusahaan ini material handling dibagi menjadi dua, yaitu ada forklift dan juga implement. Next. Dan hingga tahun 2033 dengan total sekitar 5 triliun yang terdiri dari biaya mesin, biaya operasional, biaya material handling, dan juga biaya overhead. Next. Lalu berikut merupakan penentuan lokasi pabrik yang didasarkan dari beberapa faktor, diantaranya ada jarak dengan pemasok bahan baku dan persentase 25%, jarak dengan pengecer 25%, harga beli tanah 20%, jalur transportasi 15%, karyawan pabrik 15%. Dimana dari faktor-faktor ini nantilah yang dihitung berdasarkan beberapa opsi lokasi di mana di antara ada Gresik, Pasuruan, dan Probolinggo, dan didapatkan bahwa lokasi pabrik berada di lokasi Probolinggo yang berdasarkan pertimbangan nilai Z yang diperoleh paling besar, yaitu dengan nilai 8,55. Next. Ya, selanjutnya ada modul keempat, yaitu production planning and inventory control. Untuk agregat sendiri dibagi menjadi 3 strategi. Yang pertama yaitu ada C strategi, level strategi, dan strategi. Untuk C strategi sendiri ini merupakan strategi perusahaan di mana perusahaan akan meng-hire dan meng-fire pekerjanya. Untuk C strategi sendiri, perusahaan akan menggunakan strategi ini jika perusahaan akan melakukan hire dan fire pekerja dengan pertimbangan production yang akan untuk C strategi sendiri, perusahaan akan menggunakan strategi ini ketika perusahaan akan melakukan hire dan fire pekerja dengan pertimbangan production. Berikut merupakan cost-nya. Lanjutnya untuk level strategi sendiri merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan ketika perusahaan akan meng-hire pekerja pada awal periode dan tidak melakukan fire di periode atau bulan selanjutnya, sehingga didapatkan nilai cost sebesar sekian. Selanjutnya ada mix strategi, yaitu strategi alternatif selain level dan chase. Mix strategi dengan menggunakan subkontrak, constant worker, dan production per tahun didapatkan total cost pada tahun 2024 sebesar 150 M sekian. Selanjutnya. Berikut merupakan total cost dari chase, level, dan mix strategi yang dimana perusahaan akhirnya berikut merupakan total cost dari chase, level, dan mix strategi yang dimana dari total costnya sendiri, cost paling terkecil yaitu berada pada chase strategi, sehingga perusahaan menggunakan chase strategi untuk perhitungan MPS dan MRP-nya. Lalu berikutnya merupakan MPS, terdapat forecast MPS. Next. Lalu selanjutnya terdapat customer order dan lokasi dari MPS. Terdapat dari Januari hingga Desember dan ada detail per minggunya. Lalu juga untuk lot size yang diambil dari working capacity, working days. Next. Next. Lalu di sini terdapat contoh MPS-nya, yaitu dari forecast, customer order, dan inventory MPS dan ATR sendiri. Di sini terdapat contoh yaitu hanya dari 3 bulan saja, dan pada tahun 2024, forecast MPS ini dilakukan hingga bulan Desember dari tahun 2024 hingga 2033. Dapat diketahui bahwa inventory masih nol dikarenakan masih di awal penjualan, lalu dilanjutkan dengan pengisian MPS yang dapat terlihat, lalu terdapat aktif juga. Next. Lalu untuk material requirement planning atau MRP terdapat di metode yaitu load for load, UQ, silver mill, unit cost, dan period balancing. Nah, untuk metode load for load sendiri adalah teknik dalam persediaan yang memproduksi atau memesan barang hanya sesuai dengan kebutuhan aktual tanpa menyimpan stok lebih. Berikut adalah pengerjaan pada tahun 2024 untuk LLC kayu atas bawah ke depan. Next.
Next. Nah, untuk biaya order, sorry. Rumus yang digunakan untuk total biaya yaitu adalah berdasarkan dikali biaya order. Lalu contoh perhitungannya, karena pada tahun 2024, total biaya yang dikeluarkan untuk kayu atas bawah ke depan pada tahun 2024 adalah 12 kali order, lalu dikali dengan biaya ordernya yaitu 22.809.400, sehingga didapatkan harga 296.524.800. Lalu untuk total keseluruhan bagian didapatkan pada tahun 2024 totalnya yaitu sebesar 4.846.736.000 rupiah. Next. Lalu berikut adalah rangkuman untuk keseluruhan tahun dari 2024 sampai 2023 dengan rumus yang digunakan yaitu biaya produksi dan biaya order ditambah biaya penyimpanan, sehingga pada biaya produksi didapatkan nilai sekian. Bisa dilihat pada tabel. Next. Dapat dari akar 2 dikali jumlah produk dikali dengan jumlah penyimpanan dan diper holding cost. Untuk bintang-bintang sendiri ini sudah dijelaskan oleh dijelaskan sebelumnya. Di sini terdapat tabelnya. Yang di bintang ini merupakan EOQ yang akan dipakai untuk perhitungan MRP. Next. Sebelumnya kita mengetahui bahwa terdapat 21 komponen yang didapatkan dari BOM3. Untuk perhitungan ini hanya menggunakan salah satu komponen dari tahun 2024 saja. Sama seperti lot for lot, namun perbedaannya terdapat Q atau EOQ itu sendiri. Jadi apabila terdapat permintaan akan diselesaikan dengan EOQ yang sudah dihitung dan maka terdapat holding cost yang cukup besar. Next. Next. Baiklah, ini merupakan salah satu contoh. Yang kiri ini merupakan perhitungan dari total 21 komponen untuk tahun 2024. Dapat dilihat. Maaf. Ini merupakan total dari perhitungan EOQ ini sendiri. Untuk yang sebelah kiri merupakan tabel dari perhitungan EOQ untuk salah satu komponen yaitu kayu atas bawah ke depan. Dapatkan dari total order dan total holding cost. Lalu dari kanan ini terdapat total dari keseluruhan komponen dari 21 komponen. Next. Selanjutnya ada part period balancing. Ada part period balancing di mana dia dibagi 4 step. Yang step pertama sendiri yaitu masukkan nilai lot size, gross requirement, schedule receipt, project on hand, dan net requirement. Untuk step keduanya sendiri akan menghitung nilai EPP yang dimana didapatkan dari order cost dibagi dengan holding cost. Selanjutnya untuk step ketiga sendiri, setelah diketahui nilai EPP sendiri nanti akan dijadikan perbandingan dengan holding cost. Ketika holding costnya sudah melebihi nilai EPP, maka pada periode tersebutlah pemesanan akan dilakukan. Untuk step keempat sendiri akan dimasukkan plan order receipt dan plan order release dari hasil perhitungan iterasi EPP tersebut. Berikut merupakan contoh perhitungan dengan metode Silvermeer berdasarkan rumus yang telah dicantumkan dalam slide. Ini merupakan contoh perhitungan berdasarkan salah satu komponen yaitu kayu atas bawah kerangka depan pada tahun di 2024. Next. Metode least unit cost, perhitungan metode ini serupa dengan metode Silvermeer. Yang membedakan adalah pembagian dengan jumlah total unit yang diminta selama periode tersebut, sehingga didapatkan pada total tahun 2024 sebesar 4,8 M sekian. Next. Sorry, gue nggak ya? Ulang. Jadi nggak saya next. Oke. Selanjutnya adalah metode least unit cost. Metode ini serupa dengan metode Silvermeer yang membedakan adalah membaginya dengan jumlah total unit yang diminta selama periode tersebut, sehingga dapat didapatkan pada tahun 2024 total cost sebesar 4,8 M sekian. Next. Berikut merupakan modul 5 pada bagian quality control. Next. Ada bagian quality control yang diawali dengan quality dimension yang dilakukan berdasarkan beberapa quality dimension yang telah ditentukan, yaitu ada performance. Dan performance ini quality karakteristiknya dibagi menjadi 2, kekuatan dan juga keamanan, dengan unit quality karakteristiknya berupa kilogram dan juga sentimeter. Lalu ada juga yang merupakan future yang merupakan quality karakteristiknya menggunakan fleksibel. Next. Lalu ada reliability dengan quality karakteristiknya berupa retakan. Lalu juga ada conformance ini dengan quality karakteristiknya berupa dimensi berat untuk dimensi dengan satuan meter untuk satuan kilogram. Lalu ada durability yaitu dengan kokoh atau kukuh, ini merupakan satuannya dengan MPa. Next. Lalu ada serviceability dengan karakteristiknya berupa return. Lalu juga ada estetik dengan karakteristiknya berupa warna, juga bersih quality dengan karakteristiknya fungsional. Next. Selanjutnya ada critical to quality. Critical quality ini dibagi menjadi 2, ada KPIV dan KPOV. Untuk KPIV sendiri merupakan variable input yang mempengaruhi KPOV. Untuk KPOV sendiri, variabel dapat diukur pada akhir proses satu produk untuk memastikan bahwa spesifikasi yang ditetapkan oleh critical to quality telah terpenuhi. Untuk critical to quality ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bahan. Untuk bahan sendiri KPIV-nya yaitu jenis material, kualitas bahan, pemilihan bahan yang ramah lingkungan dan aman bagi bayi, teknik pengolahan bahan. Untuk KPOV-nya yaitu kekuatan dan ketahanan material, bebas dari zat berbahaya, dan finishing bahan yang halus hingga aman untuk bayi. Yang kedua ada garansi. Untuk KPIV-nya sendiri yaitu kebijakan garansi yang disediakan oleh perusahaan seperti lamanya garansi, syarat dan ketentuan dan lain sebagainya. Untuk KPOV-nya sendiri yaitu tingkat kepuasan customer terkait klaim garansi. Selanjutnya ada multifungsi. Untuk KPIV-nya sendiri fitur tambahan yang dirancang seperti salah satu sisi yang dapat dibuka dan lain sebagainya. Material atau komponen tambahan yang memungkinkan penyesuaian seperti roda dan buat kayu untuk bongkar pasang. Ya, selanjutnya untuk KPOV-nya yaitu fleksibilitas fungsi tambahan dan kepuasan customer terkait fitur-fitur multifungsi yang tersedia. Yang terakhir ada desain. Untuk KPIV-nya sendiri yaitu spesifikasi ukuran dan bentuk desain. Yang kedua ada estetika desain. Untuk KPOV-nya yaitu kesesuaian desain dengan standar keamanan, ergonomisnya, dan kepuasan customer terhadap desain dan estetika tempat tidur box bayi. Berikut merupakan critical to quality tree-nya. Selanjutnya ada defect tolerance and description. Bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan toleransi terhadap cacat pada setiap dimensi dan karakteristik yang telah ada, sehingga didapatkan tabel defect tolerance sebagai berikut. Next. Setelah menetapkan toleransi, kemudian problem identification, umumkan 5M plus 1E pada masing-masing quality dimension dan karakteristik. Setelah dilakukan problem identification ini, problem identification divisualisasikan menggunakan fishbone diagram sebagai berikut. Next. Baiklah, terakhir dari modul ini adalah melakukan manajemen kualitas. Kita mengetahui bahwa manajemen kualitas penting untuk perusahaan dikarenakan dengan manajemen kualitas dari produk sendiri, maka kebutuhan konsumen akan semakin terpenuhi. Nah, di sini kualitas manajemen itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada quality objective, dilanjutkan dengan quality policy, lalu selanjutnya ada prosedur, dan terakhir ada certification. Next.
Oke, yang pertama ada quality objective dan quality policy. Seperti diketahui di modul 1 sebelumnya, quality objective sendiri terdiri dari satu tujuan yang dimiliki perusahaan. Nah, ini kami ambil dari visi perusahaan. Lalu untuk quality policy sendiri, ini kami ambil dari misi perusahaan, yaitu bagaimana agar kegiatan yang dilakukan untuk mencapai quality objective sendiri atau visi itu sendiri. Next. Sebelumnya, oke. Dikarenakan quality policy kami punya hanya 2, maka kami membedakan quality policy ini menjadi satu aspek dari 3 hal. Jadi terdapat totalnya ada 6 quality policy. Bisa dibaca dari lampiran berikut. Next. Lalu untuk quality prosedur, apa saja hal yang benar-benar bisa dilakukan untuk melaksanakan quality policy itu sendiri. Nah, di sini juga terdapat PIC atau divisi-divisi dari yang sudah disebutkan di modul 3 sebelumnya, dan mostly terdapat dari quality control karena merupakan manajemen kualitas, dan tapi juga terdapat dari divisi pembelian dan divisi perakitan. Untuk penugasannya bisa dibaca sebagai berikut. Next. Lalu setelah mengetahui prosedur apa yang harus dilakukan, lalu tujuan itu apa, selanjutnya dilakukan sertifikasi. Nah, sertifikasi ini sebenarnya berguna untuk memastikan kembali bahwa manajemen kualitas yang dimiliki perusahaan ini memang berdasarkan sertifikat baik internasional atau nasional yang telah ada. Nah, mungkin bisa dilihat detailnya ada dari standar internasional dan standar nasional. Sebagai berikut. Oke, next. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.